Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu anfiqu minat thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi min ba'dihi aw waladin salihin yad'u lahu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rawahu At-Tirmidzi, qala At-Tirmidzi hada hadis hasan sahih. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 29 ya. Sekarang itu terus 29 Agustus 2023 ini sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Safar. Bulan Safar ya. Dengan izin Allah kita dapat bersilaturahmi di majelis ini setelah kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga menjadi ibadah, menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa pula pada hari ini kita hadir juga sekaligus dalam rangka groundbreaking. Kalau dulu namanya peletakan batu pertama. Ya, apa peletakan apa? Penegakan tiang pancang ya. Ya, untuk pembuatan sumur ya. Sumur. Nah, ini kalau saya lihat dalam bahasa fikih ya. Saya tadi sempat cari-cari penjelasan dalam perspektif fikih. Ini ada di bab apa ini tentang ini ya, tentang wakaf itu, tentang wakaf ya. Kita sering menyebutnya wakaf. Bahasa tulisan aslinya wakaf ya, dengan qaf ya. Dan ketika kita membaca Al-Quran pasti kita akan mengenal yang disebut namanya wakaf. Kalau kita ke Mekah, sampai di kota suci Mekah itu
pasti selain tertuju ke Ka'bah Baitullah dan Masjidil Haram, maka pemandangan yang paling menonjol itu adalah sebuah hotel yang paling tinggi. Namanya Grand Zamzam. Di situ tertulis, dari kejauhan terlihat wakaf lillah. Nah, ini adalah wakaf lillah, untuk Allah. Jadi rupanya hotel Grand Zamzam yang sangat ikonik itu, ya, itu sudah sejak awal itu merupakan sumber wakaf, ya. Dan penghasilannya itu boleh jadi diarahkan untuk memakmurkan Masjidil Haram dan masjid-masjid yang lain, ya. Nah, karena itu kita bertabarruk pada pagi hari ini dengan sunnah para nabi, ya, terutama sunnah para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, serta junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah para sahabat. Nah, salah satu tradisi atau sunnah mereka adalah wakaf tadi. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik jamaah sekalian, tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua DKM bahwa air itu singkatnya merupakan salah satu dari sumber kehidupan yang paling pokok, ya. Tanpa air, tanpa ada kehidupan. Karena itu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menginjakkan kakinya di, dulu namanya apa namanya? Dulu namanya katanya Faran gitu, ya. Sebelum dinamai Makkah itu. Dari Palestina kan, kemudian beliau hijrah ke kota suci Makkah. Nah, maka ketika itu menginjakkan kakinya di tempat itu, lalu beliau berdoa, ya. Di antara doanya itu ada di surat Ibrahim ayat 37 kalau tidak salah. Itu di surat Ibrahim ayat 30. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin. Rabbi ini, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku, Rabbi ini sesungguhnya aku, askantu menempatkan, askantu. Kalau askantu itu menempatkan, mendomisilikan, min dzurriyyati, sebahagian dari keturunanku, biwadin, di suatu lembah, ya, di suatu lembah, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Itu faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, maka jadikanlah agar hati-hati manusia tahwi ilaihim, memiliki apa namanya, daya tarik gitu, ya. Itu tahwi ilaihim, termagnet gitu, ya. Jadi hati-hati manusia itu agar termagnet, tertarik gitu, ya, untuk mengunjungi mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. La'allahum tashkurun, agar mereka bersyukur. Di situ selengkapnya itu bisa dilihat di Faja'al adda minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Ini tidak terbayangkan. Jadi dulu itu kan digambarkan dalam Al-Quran itu, askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in, di satu lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanda-tanda untuk bisa menumbuhkan kehidupan, untuk tatanduran, tumbuh-tumbuhan. Itu, masya Allah. Ternyata doa Nabi Ibrahim itu dikabul oleh Allah, dan itu ditandai dengan salah satu sumber kehidupannya adalah terjadi setelah sa'inya Siti Hajar. Yaitu ketika sang anak menunjukkan tanda-tanda keinginan meronta-ronta untuk minum, sementara air persediaan sudah habis. Maka sebagai seorang wanita dengan segala kemampuannya, ia mencari air itu ke sana kemari, kan gitu. Menjadi 7 putaran, kan gitu. Dari Bukit Sofa ke Marwah, yang sekarang diabadikan dengan Sa'i. Nah, ternyata apa yang dicarinya itu dalam satu riwayat itu tidak jauh dari tempat di mana sang bayi diletakkan, gitu ya. Nah, kemudian kaki kecilnya yang sangat halus itu itu tiba-tiba dari situ muncul sumber mata air, masya Allah. Ini luar biasa, sumber mata air. Itu saking senangnya Siti Hajar melihat pemandangan itu, lalu ia spontan berteriak dari kejauhan, itu Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Konon katanya Zam-zam itu salah satu artinya adalah terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, jangan berhenti. Nah, maka sejak saat itu Siti Hajar ini menjadi satu-satunya orang yang memiliki otoritas atas sumber air di lembah itu. Sehingga jika ada orang lain, termasuk penduduk asli Mekah, penduduk asli bangsa Arab ketika itu, ketika mereka membutuhkan air, mereka boleh, tapi dengan syarat harus bertransaksi dengan Siti Hajar. Transaksinya tidak selalu berupa materi, tapi boleh jadi berupa sesuatu yang sifatnya saling menguntungkan satu dengan yang lain. Nah, ada perjanjian yang saling menguntungkan itu. Nah, diantaranya adalah saling menguntungkannya. Jadi kepala suku dari penduduk asli Arab itu mereka untuk bersama-sama satu keluarga, komunitas, dan itulah bakal lahirnya bangsa Arab. Ya, Ismail yang kemudian tumbuh ia menjadi besar, dewasa, kemudian ditikahkan dengan salah satu dari penduduk asli bangsa, kalau tidak salah namanya Bani Zurhum, dan dari situlah lahirlah bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu percampuran antara kulit putih. Jadi Nabi Ibrahim kan dulu itu ya, bangsa Palestina kan relatif ini kulitnya itu putih, maka lahirlah bangsa Arab yang asli. Nah, itulah maka Nabi Ismail itu adalah cikal bakal lahirnya bangsa Arab. Nah, di sini kita lihat sebelum Allah Subhanahu wa taala membangun melalui para nabinya, ya, memakmurkan kehidupan, ibadah dan sebagainya. Ternyata yang pertama kali dimunculkan di situ adalah apa? Mata air Zam-zam. Nah, ini. Nah,
Karena itu maka ini menjelaskan bahwa benar sekali air itu adalah merupakan sumber kehidupan. Bahkan kita tidak mungkin bisa, bukan hanya untuk keperluan hidup dalam arti apa? Dalam arti memenuhi kebutuhan minum, ya, makan itu. Nah, juga kita untuk bisa beribadah secara sempurna itu kalau ada air, ya. Itu. Contoh yang paling sederhana adalah sholat. Kita diperintah sholat, salah satu syaratnya adalah apa? Wudhu. Adalah wudhu. Dan wudhu itu hanya mungkin dilakukan kalau ada alat untuk berwudhu. Alat untuk berwudhu itu adalah apa? Air. Nah, kan dalam kaidah usul fikih itu para ulama lalu merumuskan man la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Nah, man la yatimul wajib, sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka kehadiran sesuatu yang menyempurnakan kewajiban itu adalah wajib. Oh, gitu. Maka kalau kita berpatokan dari kaidah ini, itu membuat sumur itu menghadirkan apa sumber mata air itu mendekati wajib itu berarti. Hanya saya lihat dalam status hukum wakaf memang tidak sampai ke situ. Itu para ulama jumhur itu mayoritas ulama itu status hukumnya yaitu sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkad. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perspektif ajaran Islam itu membuat sumber mata air itu, ya, itu masuk dalam kategori apa yang disebut namanya al-waqfu, wakaf, ya. Wakaf. Sedikit saya ingin menjelaskan wawasan Al-Quran dan hadis atau para ulama fikih tentang wakaf. Wakaf itu ada dua jenis. Ada dua jenis wakaf itu secara umum. Pertama disebut namanya wakaf daim. Wakaf daim artinya wakaf yang daim itu permanen. Wakaf yang permanen itu seperti wakaf tanah, wakaf bangunan, ya. Termasuk saya kira wakaf sumur itu masuknya wakaf daim, itu artinya wakaf yang permanen. Jadi selama apa yang diwakafkan itu diambil manfaatnya oleh kaum muslimin khususnya, ya, itu maka itu bernilai wakaf itu. Nah, wakaf itu sendiri itu makna aslinya adalah al-habsu. Al-habsu itu menahan, berhenti. Wakaf itu kan berhenti, artinya menghentikan sirkulasi, ya, perputaran dari harta itu dari kegiatan di luar wakaf, gitu. Itu makna asli wakaf itu, menghentikan sirkulasi perputaran harta itu di luar kepentingan wakaf. Artinya tidak bisa digunakan untuk kepentingan selain wakaf. Tidak boleh diperjualbelikan, singkat. Transaksi tidak boleh. Jadi itu sudah berhenti, wakaf lillah. Itu. Sudah diberhentikan, sudah dihentikan transaksinya, semuanya hanya untuk Allah. Ya, transaksinya. Maka kata kuncinya, kata wakaf itu selalu disertai dengan lillah. Wakaf lillah. Wakaf lillah. Itu. Wakaf lillah. Nah, kalaupun mau ditambahkan di bawahnya wakaf lillah jamaah Nurul Jamil, misalnya itu, ya, itu. Jadi disebut namanya wakif, namanya yang mewakafkan. Seperti Grand Zamzam itu kan wakaf lillah, itu Al-Malik bin Abdul Aziz, itu apa itu Khadimul Haramain. Itu.
Jadi itu wakaf dari Khadimul Haramain Al-Malik bin Abdul Aziz itu. Jadi itu wakaf itu ya. Nah, jadi satu disebut namanya wakaf daim. Artinya yang permanen. Yang permanen. Itu berlangsung selama-lamanya. Tapi ada juga wakaf yang kedua disebut namanya wakaf muaqqatatan. Muaqqatatan artinya terbatas waktunya, temporer. Itu. Contoh misalnya, bisa saja Bapak-bapak dan Ibu sekalian wakaf ke masjid, ke sekolah, ke pesantren misalnya, sebuah kendaraan. Saya wakafkan kendaraan ini untuk diambil manfaatnya di lembaga ini, ya, itu selama katakanlah 3 tahun. Itu ya. Nah, berarti masa berlakunya wakaf itu selama sesuai dengan perjanjian gitu. Nah, nanti kalau setelah 3 tahun itu ternyata masih bisa diambil manfaatnya, ya diambil manfaatnya, maka itu bisa diperbaharui, dilanjutkan wakaf. Nah itu. Ada juga belakangan ini ya pengembangan dari wakaf muaqqatatan itu, yaitu wakaf produktif. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang diarahkan, disalurkan untuk pengembangan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Nah, misalnya tadi itu seperti unit usaha, ya. Bayangkan itu seperti hotel itu, wah, Grand Jamnya itu wakaf produktif, itu luar biasa. Gitu. Tapi hasilnya itu dikelola secara produktif, artinya di situ hukumnya berlaku hukum produksi, gitu ya. Itu hukum ekonomi, gitu. Tapi sejak awal keuntungannya, itu ya, keuntungannya itu sudah diletakkan itu untuk dalam rangka memakmurkan itu, memakmurkan lapangan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekelumit tentang wakaf. Apa keutamaannya? Nah, tentang gambaran mengenai keutamaan wakaf ini, ya, ini antara lain dapat kita lihat di surat Ali Imran ayat 92. Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra, kamu tidak akan sampai kepada albir. Albir. Jadi albir itu adalah satu puncak prestasi dari kesolehan seorang muslim. Itu albir. Itu. Maka albir ini biasanya diidentikan dengan dengan prestasi seseorang. Di Mekah itu seperti ada bir Ali. Nah, itu ya, ada bir Ali. Nah, itu. Kemudian juga ada bir-bir yang lain. Gitu ya. Nah, itu menggambarkan sumber puncak kesalehan seorang muslim. Maka di sini beberapa ayat menjelaskan tentang albir itu ada di surah Al-Baqarah ayat 177 juga di situ. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ada hubbihi, dan memberikan harta yang dicintai kepada orang yang dikasihi. Allahu bidzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa birriqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Al-Baqarah 177. Termasuk juga tadi yang lebih mengikat, ya, itu
di surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra, kamu tidak akan sampai kepada albir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menafkahkan, menginfakkan harta yang kamu cintai. Ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat namanya Abu Talhah kalau tidak salah, itu seorang sahabat. Dia begitu tertarik dengan ayat ini. Wah, saya tidak akan sampai kepada albir ini, sehingga saya mampu, berani untuk menginfakkan, ya, menginvestasikan, kalau bahasa sekarang itu ya, menginvestasikan sebahagian dari harta yang saya cintai. Saya punya kebun, lalu dia datang, ada sebuah kebun yang paling saya cintai, ya. Kalau tidak salah nama kebunnya itu kebun biaru. Nah, itu. Kemudian ketika itu ia segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia berniat untuk menginfakkan kebun itu. Kemudian dikonfirmasi oleh Nabi, benarkah niatmu itu sudah bulat? Benar ya Rasulullah. Baik kalau begitu. Akhirnya ikrar wakafnya kemudian diterima oleh Nabi, ya. Dan ketika itu dikelola oleh beliau kebun itu, dan dari situlah konon katanya melahirkan produksi kurma yang terbaik. Konon dari situlah dikenal di kemudian ada jenis kurma nomor wahid, yaitu kurma azwa. Maka dikenal juga kurma Nabi. Kurma Nabi. Jadi sesuatu yang dipersembahkan oleh seorang muslim kepada Allah itu akan melahirkan sesuatu yang terbaik. Produksi yang terbaik, ya, sepanjang masa. Sepanjang masa. Itu. Kemudian kaitan dengan wakaf sumur ini, ya. Ini dalam perspektif Al-Qur'an antara lain bisa dilihat dalam surah At-Taghabun ayat 16. Di surah At-Taghabun ayat 16 ada sebuah berita yang sangat menggembirakan bagi seorang muslim. Wa allaw istaqamu 'alat tariqah. Dan sekiranya mereka tetap istiqomah di atas jalan yang lurus. Wa allaw istaqamu 'alat tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Niscaya akan kami curahkan kepada mereka air yang melimpah. Saya kemarin hari Ahad, Pak, ngaji di sebuah kampung di daerah Ciparai. Daerah Ciparai di Bandung Selatan. Nama kampungnya Kampung Babakan. Nah, di situ ada sebuah ranting organisasi yang mau mengadakan musran, ya. Itu termasuk ranting yang berhasil di lingkungan, mohon maaf, Muhammadiyah. Ya. Nah, saya diminta untuk tausiah sebelum pembukaan ranting, ya, pada saat pembukaan ranting. Saya tidak melihat tanda-tanda kemarau di situ. Itu, Masya Allah, air curcor, Pak. Ya teh cair deh, ya teh Pak, ya berdiri mah teh halodonya. Itu luar biasa itu, Masya Allah, ini nih. Itu. Jadi terasa sekali itu. Wah, ini seperti teringat tadi ayat wa allaw istaqamu 'alat tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Sekiranya mereka tetap istiqomah di atas jalan yang lurus, nah itu la asqainahum ma'an ghadaqa. Jadi saya kira mengenai sumber mata air ini memang selain di situ ada berlaku hukum sunnatullah, kan katanya sumur yang airnya itu melimpah itu pamisaur teori eta mah anu pas kena ka urat cai cenah saurang leuweur. Ya, Ciliang dia.
Ciliang itu sumber mata air. Itu dalam bahasa Arab itu namanya al-manba', itu sumber mata air kehidupan, manba'ul ulum. Makanya ada ya sering ada manba', al-manba'. Saya kebetulan asrama tempat tinggal dulu pesantren itu namanya asrama al-manba', ya, sumber mata air kehidupan. Ya. Nah, itu. Jadi sumber mata air ini antara lain selain secara perhitungan secara sunnatullah itu akurasinya, ya. Nah juga secara ruhaniyah, secara ruhiyah ada faktor yang lain tadi, yaitu Allah akan berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Dan di sini saya kira letak kemuliaannya adalah ketika sumber mata air itu tadi tidak dieksploitasi oleh kelompok tertentu. Ini kan peristiwa tadi itu betul itu. Sumur Usman itu. Jadi Bi'ru Usman itu, ya, itu cerita awalnya kan sumur itu dikuasai oleh orang Yahudi, Pak. Dan karakter orang Yahudi itu kalau dia menguasai satu sumber kehidupan, mereka ingin menguasainya. Itu kan gambaran karakter yang disebut namanya apa itu dalam bahasa Dajjal itu kan begitu, Pak. Kan menguasai pulau roti katanya gitu ya. Jadi sumber mata air. Ini Masya Allah, ini yang kita berlindung kepada Allah dan mudah-mudahan pihak manapun kaum muslimin itu diberi kesadaran untuk tidak mau memonopoli ini. Saya jadi ingat cerita di kampung saya, Pak. Tetangga saya di kampung di sana di Tasik itu mengeluh itu kepada istri saya. Duh Bu Haji, abdi teh ayeuna mah teu tiasanya wah cenah. Itu kunaon kitu gitu. Itu. Da cenah eta Ciliangna anu kapungkur sok jadi sumber mata air yang mengaliri sawah-sawah katanya ya. Mengaliri sawah-sawah itu. Ayeuna teh tos sudah dibor cenah gitu ya. Oleh seseorang, saya tidak menyebutkan aja. Oleh seseorang yang sebut saja Agnia lah di situ ya. Dan saya kira orang itu orang baik, tapi mungkin tidak paham tentang ini. Akhirnya disedot, disalurkan ke produk usahanya. Anu sanes teu kabagean. Sedih sekali saya mendengar cerita ini. Saya bilang ini pergeseran nilainya ini dengan zaman sahabat. Di situ pun ada karakter tadi, karakter monopolistik ya. Itu ya. Nah, orang kan berduyun-duyun, Pak, beli itu air ke situ, dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan dalam teori pasar kan harga bisa dinaikkan kan gitu ya. Gitu teorinya. Gitu. Akhirnya kan ketika itu Rasulullah menginikan semacam sayembara lah gitu. Itu siapa yang bisa membeli sumur itu maka dijanjikan surga oleh Allah. Itu maka kemudian disitulah tampil sahabat Utsman bin Affan. Kemudian setelah Utsman memiliki sumber mata air itu, orang berduyun-duyun kepadanya kan. Itu. Kemudian bagaimana ini aturan mainnya, kebijakannya kan gitu. Itu. Saya tidak akan memberikan air ini kecuali untuk seseorang yang bisa membayar lebih dari 70 kali lipat. Gitu. Orang pada kaget kan? Gitu, pada kaget. Siapa orangnya yang mungkin bisa membeli seperti itu katanya. Nah, kata Sayyidina Utsman, ada. Siapa itu? Itu dalam Al-Qur'an itu ada man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang mau menghutangkan ya, kepada Allah
maka Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat-lipat. Bahkan dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang lain yang mengatakan bahwa barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu ayatnya. Ada orang yang bisa membeli lebih dari 70 kali lipat keuntungan. Siapa itu? Allah. Saya persembahkan untuk Allah. Wah, ini luar biasa. Artinya apa? Silahkan ambil manfaatnya oleh semua orang. Wah, itulah rahasianya, sehingga saya yakin sekali kalau sumur itu sumbernya tidak akan berhenti. Karena apa? Semua yang dikembalikan, dipersembahkan kepada Allah itu pasti akan dijaga sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini investasi ini ya, PMA ini sudah sekarang kita penanaman modal akhirat. Nah, ini ya saya kira ini ya investasi akhirat nih ya. Ini investasi yang sangat menarik gitu ya. Itu maka kepada para jamaah sekalian, ini silahkan go public secara terbuka ini. Ini investasi yang sangat menarik saya kira ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu keutamaannya digambarkan dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat populer, idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, maka terputus semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Urutan pertama apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yuntafa'u bihi, yang diambil manfaatnya. Ya, yang banyak manfaatnya. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah. Itu. Atau anak soleh. Itu jadi itu menggunakan au, Pak. Artinya apa? Kalau tidak bisa semuanya, minimal salah satunya. Itu pengertiannya. Ya, lebih utama tentu kalau bisa semuanya. Tapi kalau tidak mampu mempersembahkan ketiga-tiganya, paling tidak salah satunya. Au shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi min ba'dihi. Itu ada kalau dalam riwayat ini ada tambahan min ba'dihi. Au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan kepadanya. Nah, jadi inilah saya kira sekelumit tentang keutamaan. Jadi sumur itu merupakan salah satu jenis wakaf ya, yang nilainya itu tidak kalah mulianya dibandingkan dengan wakaf masjid ya, wakaf pesantren, wakaf. Karena apa? Itu menjadi sarana pendukung ya, yang tidak terpisahkan. Apalagi sekarang dalam situasi kita berada dalam situasi apa namanya? El Nino. Bahasanya aja yang ini biar tidak terlalu seru. Dulu mah apa Kak 3 apa ya? Ya dulu hanya Kak 3 ya. Karena itu saya sangat respect ya, sangat mendukung dan turut mendoakan ya, mudah-mudahan niat mulia dari DKM Nurul Jamil untuk melakukan upaya groundbreaking, penggalian sumur ini ya, mudah-mudahan segera memperoleh hasil yang menggembirakan ya, dan insya Allah sumber mata airnya segera ketemu sehingga galiannya tidak usah terlalu dalam juga, nanti bisa menghasilkan mata air yang benar-benar memberikan kebaikan untuk semuanya ya. Nah, untuk ini maka saya kira mari kita awali dengan
kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niat mulia kita ya diterima oleh Allah ya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga tentu kita mendapatkan dukungan dari semua pihak. Ala hadhihi niyyah al-mazkurah wa li kulli niyatin salihatin bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal kiram syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hassil maqasidana. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi kulli syai'in a'taitana bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al mu'min al muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali
wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu biha babar ridha wa taysir wa taghliqu biha babasy syarri wa ta'sir wa takunu biha 'aunan lana wa nasiran lana wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal fashal wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil 'ada. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana Rabbana faghfir lana dzunubana Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.